Pantas Prabowo kerahkan keselamatan kejaksaan saat bos Sritex ditangkap, diduga ada peran, Mase, di mega korupsi Bansos. Gibran dan Jokowi terlibat skandal kebangkrutan Sritex. Guys, kemarin kan di Rut Sritex udah ditetapkan jadi tersangka karena membuat perusahaan bangkrut dan gagal bayar utang triliunan rupiah ke Bank BUMN. Nah, hal ini ikut dikomentari sama wartawan senior yaitu Agi Beta. Agi lebih fokus ke kondisi 2021 lalu di mana Sritex dapat proyek dari pemerintah berupa tas untuk bansos. Tapi di tahun 2021 juga, Sritex malah rugi sampai 15,6 triliun dan gak ada yang berani sentuh Sritex sama sekali. Dicurigai ini karena Jokowi masih berkuasa dan ada peran dari Gibran, guys. Apalagi kasus ini baru naik setelah Jokowi lengser. Oke, baik ya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan bos Sritex? Dan kenapa kita perlu bicara lagi soal goodie bag yang bansos itu yang dulu namanya sempat menyebut nama Mase. Nah, Selasa malam tadi malam itu kan tanggal 20 Mei ya. Di rut utamanya Sritex kan Pak Iwan ini kan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pemberian kredit dari bank negara kepada perusahaannya. Sritex yang dulunya kan raksasa tekstil nasional ini kan akhirnya kolaps dengan utang puluhan triliun rupiah. Tapi yang jadi pertanyaan itu bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang sedang bermasalah bisa mendapat kredit jumbo dari bank milik negara. Nah, kredit tersebut diberikan tanpa analisis resiko yang memadai. Ada indikasi kuat bahwa pinjaman diberikan karena faktor kekuasaan, koneksi, atau bahkan tekanan politik. Apa uang rakyat ini digunakan untuk menyelamatkan korporasi tertentu? Dan siapa yang bermain di belakangnya? Nah, penangkapan ini kan harus jadi momentum ya. Karena Sritex ini kan bukan nama baru dalam sorotan publik. Tahun 2020 di tengah pandemi, Sritex ini kan disebut sebagai penyedia tas dalam program Bansos Kemensos. Nah, proyek goodie bag ini kan sempat memicu kontroversi besar ya. Ada kesaksian soal arahan pembelian tas, soal fee, dan nama Mase itu kan sempat diseret dalam isu tersebut. Saat ini isu itu tenggelam, tapi sekarang dengan kembalinya sorotan ke Sritex, ini kan masih relevan untuk mempertanyakan ulang siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek bansos itu, dan apakah semua pihak sudah dimintai pertanggungjawaban. Jangan biarkan kasus besar ini menguap. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini memperbolehkan jaksa mendapatkan perlindungan dari TNI dan Polri. Kejaksaan Agung atau Kejagung memberikan respons positif atas terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2025 ini. Perpres ini bentuk perhatian kepada Korps Adiaksa dalam menjalankan tugasnya. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan perlindungan bukan cuma membuat jaksa menjadi lebih tenang, melainkan keluarganya juga akan merasa aman saat jaksa yang bersangkutan menjalankan tugas. Kejagung dan TNI Polri sejatinya sudah memiliki hubungan erat sejak lama. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pengamanan dari TNI dan Polri sesuai kebutuhan di lapangan. Ya, yang penting itu keamanan aja, keamanan dan keberadaan TNI di sini tidak mempengaruhi dengan fungsi tugas jaksa. Ya sekitar pengamanan gitu ya. Karena semakin pekerjaan banyak, mungkin pasti. Selagi kami membutuhkan ya kami akan minta. Karena kan di daerah juga demikian, ada kejari-kejari yang tidak membutuhkannya pasti ada. Jadi ini kan kebutuhan aja gitu. Baik-baik aja kami dengan Pak Kapolri, baik. Kami sering komunikasi, tidak ada masalah kok. Ancaman kepada jaksa yang menangani kasus korupsi kerap terjadi. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengakui kerap mendapatkan perlawanan saat menangani perkara korupsi, apalagi dalam kasus korupsi jumlah besar. Perlawanan pasti ada, berbagai cara tuh pasti ada. Tapi kalau sampai ancaman, mungkin mereka mikir juga lah kalau berhadapan dengan penegak hukum secara terang-terangan. Kalau contoh konkretnya Pak Suli tanya, apa contoh konkret perlawanan itu? Perkara Marcella. Perkara Marcella itu ada salah satu
ada buzzernya yang dibayar hampir 1 M ya. Kontennya, kemudian pelaporan Jampisus, penyerangan ke Jaksa Agung, bisa kita buktikan. Dan full kami tahu jaringan itu. Ancaman terhadap jaksa menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Saat menghadiri Kongres Tidar pada Sabtu pekan lalu di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan tidak gentar memberantas korupsi walaupun tahu ada jaksa yang diancam saat membongkar kasus korupsi. Hampir setiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Tidak lama setelah pernyataan Presiden Prabowo, kini sudah terbit Perpres Perlindungan Jaksa. Perpres ini menegaskan bahwa tidak perlu lagi berbeda pandang apakah suatu lembaga dapat memberikan perlindungan atau tidak kepada jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengerahan pasukan TNI buat menjaga kejaksaan-kejaksaan, terutama Kejaksaan Agung, rasa-rasanya adalah kaitan dengan upaya melindungi para jaksa dari tekanan-tekanan pihak luar. Bisa jadi pengerahan perlindungan ini dilakukan supaya para jaksa bisa lebih bebas dalam mengusut kasus-kasus besar dan pelik yang bisa jadi bakal menyeret orang-orang dari rezim lama ke pengadilan. Pengusutan kasus suap perlindungan judi online mungkin bisa jadi contoh nyata tentang tarik-tarikan kasus hukum yang sedang terjadi. Ketika kasus ini masih ditangani sama polisi, tampaknya nama mantan Menkominfo Budi Ari masih aman dari jeratan. Dia memang pernah dipanggil Bareskrim buat menjadi saksi dalam kasus ini. Namun kemudian penanganan kasus ini tampak meredup. Nama Budi Ari tak pernah disebut lagi dan dia pun tidak ditahan. Tapi yang kemudian mengejutkan kita semua, tanpa diketahui publik ternyata proses penyidikan lanjutan di Kejaksaan Agung selesai dan kasus ini pun sudah dilampahkan ke pengadilan. Tidak ada media yang memberitakan persidangan kasus ini. Lalu muncullah bocoran dari dakwaan yang diajukan para jaksa terhadap para pelaku kejahatan perlindungan situs judi online itu. Di situ ada nama Pak Budi Ari disebut berkali-kali dan bahkan disebutkan juga kalau orang dekat dari Pak Jokowi itu mendapat jatah sampai 50% dari setoran ilegal para pengelola judi online. Serangan kilat dari Kejaksaan Agung ini sudah pasti mengejutkan banyak pihak. Mungkin termasuk Pak Budi Ari sendiri dan juga Pak Jokowi di Solo. Maju Pak, andaikan betul itu yang menjadi seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa dia tidak akan berhenti dan dia tahu bahwa ada yang mengancam gitu. Kalau betul-betul atas alasan itu kemudian TNI mengawal kejaksaan, sehingga mungkin nggak berlebihan nggak kalau kita jadi membayangkan nanti kasus-kasus yang besar selama ini yang tidak tersentuh itu mungkin dalam waktu dekat akan bisa dibuka oleh kejaksaan. Mungkin. Dengan di backup oleh TNI. Iya mungkin saja gitu. Jadi kejaksaan harus lebih pede mumpung ini ada peluang yang mungkin disebut asas oportunitas. Karena saya bilang TNI itu nggak boleh itu menurut aturan apapun. Tapi menurut saya itu sedang diperlukan sekarang. Kalau gitu asas saja pakai asas oportunitas tadi. Contoh orang kebakaran itu tadi kan tidak harus ke sini dulu, langsung ke sini bisa kan untuk menyelamatkan kebakaran. Sekaligus bagi Presiden ada ruang untuk dia membuktikan bagaimana pemberantasan korupsi sungguh-sungguh. Satu persatu borok Sritex mulai terbuka. Perusahaan tekstil raksasa yang dulunya disanjung, sekarang resmi pilot per 1 Maret 2025. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan, tapi yang bikin geram, Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto malah ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga mau kabur dari jeratan hukum. Kok bisa? Ternyata ini bukan sekadar bangkrut biasa.
Sejak Oktober 2024, Kejagung sudah mengendus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kredit jumbo ke Sritex. Total utang Sritex hampir 30 triliun rupiah, dan yang bikin miris, 4,2 triliun diantaranya berasal dari bank-bank milik negara. Modusnya, dokumen palsu, agunan ganda, piutang digelembungkan dan duitnya dipakai seenaknya. Negara dirugikan nyaris 20 triliun. Rakyat dicekik krisis, elit perusahaan malah pesta dengan uang pinjaman. Ini bukan cuma soal korupsi, ini pengkhianatan terhadap ribuan pekerja dan uang rakyat. Kejaksaan harus usut tuntas, bongkar semua, dan tahan siapapun yang terlibat. Kasus yang tampaknya bakal lebih mengkhawatirkan keluarga Solo adalah pengungkapan kasus kredit macet kepada pabrik tekstil Sritex yang sudah bangkrut itu. Kasus ini melibatkan 3 bank daerah dan 1 bank BUMN. Ada Bank BJB, Bank Jateng, Bank DKI, dan juga Bank BNI. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yang tampaknya jadi salah satu bahan penyelidikan lebih lanjut dari para jaksa adalah adanya selisih antara dana yang disebutkan sudah dikucurkan oleh bank-bank BUMD dengan dana yang diakui sudah diterima oleh Sritex. Jumlah selisihnya sangat fantastis, yakni mencapai 170 miliar rupiah. Di Bank BJB misalnya, menurut catatan bank yang sudah diaudit oleh BPK, oleh Badan Pemeriksa Keuangan, besar kredit yang dikucurkan sebesar sekitar 670 miliar. Tapinya, di pembukuan Sritex, di laporan keuangan Sritex, besar kredit dari Bank BJB ternyata cuma tercatat sebesar 593 miliar. Jadi ada selisih 77 miliar di antara pencatatan di Bank BJB dan pencatatan di Sritex. Di Bank Jateng, menurut pencatatan bank, kredit Sritex senilai sekitar 500 miliar. Namun, di catatan Sritex angkanya cuma 430 miliar. Di sini ada selisih 70 miliar. Buat Bank DKI, kredit yang diberikan menurut catatan bank sebesar 185 miliar. Tapi di pembukuan Sritex besarnya konon cuma 162 miliar. Jadi, di sini juga ada selisih yang besarnya sekitar 23 miliar. Jadi kalau di total dari 3 bank daerah tersebut, selisih kucuran kredit yang hilang mencapai 170 miliar. Ini adalah angka komisi yang sangat fantastis. Seorang advokat mencoba menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan mantan bos Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Pria yang bicara lewat akun TikToknya @andikadian.believefire, dikutip pada Sabtu, 24/5, mengatakan, di balik penangkapan Iwan, ternyata ada kaitannya dengan soal goodie bag, Mase. Diduga Mase yang dimaksud adalah Mas Gibran yang biasa disebut Mase. Nah, Selasa malam tanggal 20 Mei di Rut Sritex, Iwan ditangkap Kejaksaan Agung, diduga terlibat dalam kasus korupsi pemberian kredit dari bank negara kepada perusahaannya, katanya. Menurutnya, Sritex yang dulunya raksasa tekstil nasional akhirnya kolaps dengan utang puluhan triliun rupiah. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin perusahaan yang sedang bermasalah, bisa mendapat kredit jumbo dari bank milik negara. Kredit tersebut diberikan tanpa analisis risiko yang memadai, ada indikasi kuat bahwa pinjaman diberikan karena faktor kekuasaan, koneksi atau bahkan tekanan politik, sebutnya. Apakah uang rakyat ini digunakan untuk menyelamatkan korporasi tertentu? Nah, siapa yang bermain di belakang penangkapan ini? Iwan kan harus jadi momentum, karena Sritex bukan nama baru dalam sorotan publik, ujarnya. Tahun 2020 di tengah pandemi Sritex disebut sebagai penyedia tas dalam program Bansos Kementerian Sosial. Proyek goodie bag ini sempat memicu kontroversi besar. Ada kesaksian soal arahan pembelian tas, soal fee dan nama Mase. Dan nama Mase itu kan sempat diseret dalam kasus korupsi Bansos. Saat ini isu tenggelam tapi sekarang dengan sorotan Sritex kembali mencuat, katanya. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek Bansos, dan apakah semua pihak sudah dimintai pertanggungjawabannya? Jangan sampai kasus ini menguap, katanya mengingatkan. Postingan akun TikTok ini pun mendapat tanggapan dari akun X Lira. Pantas saja Presiden Prabowo meminta TNI memberikan backup perlindungan pada Kejaksaan RI. Rupanya ada penangkapan terhadap bos Sritex dan penyidikan kasus korupsinya.
Pantas saja aparat Kejaksaan RI perlu dilindungi keselamatannya. Rupanya dalam kasus korupsi Sritex pernah ada godi bag bertuliskan, Mase. Rupanya Sritex mendapat kucuran kredit spektakuler dari bank milik negara. Rupanya ada titipan fee yang nilainya tak kalah spektakuler dan kantor pusat Sritex yang ada di Solo. Oh, begono, pantas saja. Solo lagi, pantas tak berseri. 10 tahun APBN jadi bancaan. 11.000 triliun juga lebih kali.